semuanya, sekarang kita sudah masuk novel Kidnap episode 5. Karena ceritanya agak panjang, jadi aku bagi menjadi 3 part. Episode 5 yang berjudul Skeval. Di tengah malam yang sepi, Ki sedang tidur di kamarnya sendiri. Di rumah besar, tempat tidurnya lebar, badan mulai terasa gelisah. Ki menangis dan terisak-isak seolah-olah dia akan mati karena mimpi buruk. Ki terbangun di kamarnya sendiri. Air mata masih mengalir di wajahku. Rasa sakit itu masih membekas di hatiku. Ki menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Entah itu mimpi atau nyata, itu hanya malam yang kejam, tidak bisa dihindari. Ki hanya bisa memeluk dirinya sendiri dan menangis sendirian di kamar tidur besar. Ki kaget dan bangun lagi. Kali ini, gambar di depanku adalah kain gorden tua yang familiar dengan rumah Min. Sinar matahari bersinar terang. Suara eja lama bekerja dengan keras hingga memekakkan telinga. Ki menoleh untuk melihat Min. Diketahui bahwa Min belum bangun dan dia sekarang berbaring di atas Min. Tubuh Min hangat dan lembut. Suara nafas Min yang terdengar, Ki merasa lebih nyaman dan meski sadar tak sengaja ia tertidur di bahu Min. Ki memilih memejamkan mata dan terus tidur tanpa berpikir untuk keluar sedikit pun. Kaca sedang berada di kantornya saat ada laporan kemajuan Ki. Di halaman saluran terdapat foto dan video Ki dari awal surat tebusan tiba sampai sekarang. Pada gambar terlihat Ki dikelilingi oleh anak-anak pada usia yang sama dengan Ki. Kebanyakan dari mereka tersenyum dan tertawa riang ketika melihat Ki selamat. Cukup ditebak bahwa surat itu kemungkinan besar adalah rencana Ki. Jadi Kaca tidak bergerak apapun. Lebih baik lagi Ki berada di tempat persembunyian yang tidak bisa diprediksi oleh musuhnya. Kaca mengirim pesan terima kasih kepada salurannya karena telah mengirimkan gambar tersebut, dan setelah menekan kirim, ponsel Kaca berdering. Layar ponsel Kaca menampilkan nomor tak dikenal. Kaca menekan untuk menjawab dengan nada sedikit cemas. Kun Kaca, saya Fung. Saya telah menemukan bukti bahwa anak saya tidak bersalah. Bisakah Anda datang menemui saya hari ini? Saya akan mengambil semua bukti dan mengirimkannya kepada Anda. Kaca menyadari bahwa yang nelpon adalah Bumi. Segera, ekspresi ketertarikan muncul. Ya, di mana Anda ingin saya bertemu dengan Anda? Pagi itu sebelum berangkat kerja, Min masih punya sedikit waktu. Jadi dia menggunakan waktu ini untuk berlatih drama yang pihak produksi memanggilnya kembali untuk melanjutkan syuting. Antrian syuting bertepatan dengan hari libur Hidden Dragon. Ayo, Acian. Min memberi isyarat kepada Men dan Ki. Kemudian mulai berlatih rangkaian aksi dengan pistol air, menendang dan meninju hingga tertembak di lengan. Lalu berlari sambil memegangi lukanya untuk mencari Ki. Min mengucapkan dialognya dengan nada tegas yang tidak terlihat alami. Saat dia hendak mengucapkan dialognya sendiri, dia tersandung karena Min memainkannya dengan sangat kaku. Namun dia buru-buru melanjutkan bab yang sudah dia hafal. Man masuk ketika dia mencapai perannya dan membidik. Pistol air menyambur ke arah Ki. Min buru-buru bergegas menghalangi Ki dan mengikuti naskahnya. Min mengeluarkan suara seperti suara pistol sambil berkata bang-bang. Dengan keras, Min jatuh ke tanah. Ki dengan cepat memeluk Min. Keduanya dalam posisi berbaring dan saling menindir. Ki mengucapkan dialog dari naskah dengan ekspresi serius. Apakah kamu tidak marah padaku? Aku memang pernah melakukan hal buruk padamu di masa lalu, tapi kenapa kamu masih melindungiku seperti ini? Karena aku. Min, yang menatap tajam ke mata Ki, mulai merasa sangat malu dengan Ki, hingga tak berani melanjutkan dialog. Karena itu adegan di mana aku harus mengatakan, karena aku mencintaimu. Ki pun berpindah, wajah Ki mendekat untuk mendengarkan sesuai naskah. Min yang semakin teralihkan, kehilangan kondisinya. Jadi Min memutuskan untuk menggunakan sebuah jari dengan lembut menjentikan ke dahi Ki sambil menggoda. Min yang melihat Min sedang bermain lembut dengan Ki dan kemudian menganggur untuk menunjukkan bahwa dia memahami segalanya. Min berpikir, ini lubang cinta. Min akan berputar-putar di mulut lubang saat ini. Hari ini Min mengerti sepertinya Min sudah jatuh cinta dan mengubur perasaannya sendiri. Min tiba di Hidden Dragon tepat waktu. Pekerjaan Min tidak sesulit yang dia kira. Oleh karena itu, dia tidak stres bekerja di sini. Min berjalan ke belakang di mana terdapat pintu masif untuk orang-orang yang bekerja di sisi kasino. Tapi kartu kuncinya tidak ditemukan. Biasanya aku menyimpannya di dompetku. Saat Min mencari kuncinya, ada penjaga kasino lain yang datang bekerja pada waktu yang sama, ambil kartu kunci, dan ketuk untuk membuka pintu dan memanggil Min untuk masuk bersama.
Di pintu masuk kasino, Min mengganti pakaiannya menjadi pakaian seragam. Dia berdiri di tempat penjaga lain yang ditempatkan di depannya. Sesaat kemudian, Yada dan Tiger masuk. Ekspresi Yada kini terlihat lebih tidak nyaman dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan Min tidak sengaja mendengar apa yang Yada bicarakan dengan Sue. Apakah kamu yakin bukti bumi tidak akan jatuh ke tangan kaca? Tahukah kamu, jika bukti itu sampai ke tangan kaca, dia pasti akan menggigit dan tidak melepaskannya. Sementara itu, Min yang mendengar nama kaca dan bumi menjadi prihatin. Kaca, ayah Ki, dan bumilah yang memerintahkan pembunuhan Ki kan. Orang-orang kita telah melaporkan bahwa Tuan Bumi telah dirawat. Lebih baik mati, kata Yada dengan suara dingin. Wajah Min menjadi kaku saat mendengar Bumi kini telah meninggal. Mulai sekarang, yang tersisa hanyalah mencari tahu apa titik lemah kaca. Gil, Suya menerima perintah itu. Min, yang mendengar semuanya dengan jelas merasa tercekin karena sepertinya jawaban yang dicari Yada mungkin merujuk pada Ki. Man mulai membicarakan hal-hal yang membuat dia penasaran sepanjang hari. Apakah benar kalau Peki adalah teman Pemnya? Kenapa? Bukankah sudah diberitahu? Ki curiga Man mengetahui sesuatu. Tidak, sepertinya lebih dari sekadar teman. Apalagi Pemen. Gimana? Juga termasuk menjaga orang sakit, memberi makanan ringan, menutup telinga saat menonton film, merapikan rambut, memakai baju bagus yang sangat posesif, bahkan biarkan kamu memakainya. Apakah kamu punya teman yang bersikap seperti ini terhadapmu? Entahlah, aku tidak punya teman. Jawab Ki dengan wajah datar hingga mentahuk kalau Ki tidak tahu. Benar-benar memperhatikan pertanyaan Man. Dia mengajaknya berbicara lebih serius. Aku menanyakan ini karena aku belum pernah melihat Pemin seperti ini dengan siapapun. Sekarang Man ingin tahu jika Pemin menyukai Peki. Apakah Peki baik-baik saja? Apakah Pemin masih ada harapan? Ki terdiam dan masih bingung dengan informasi dari Man. Tapi kupikir melihat ke belakang. Aku tidak melihat apapun yang menunjukkan bahwa Min menyukaiku sama sekali. Tidak ada upaya untuk menggodaku. Min tidak memikirkan apapun. Jika seperti itu, aku pasti merasakannya. Tidakkah kamu bertanya-tanya, mengapa Pemin harus menjagamu seperti ini? Tidak, menurutku itu normal. Ki tidak terlalu ragu. Di mata Ki, Min sudah menjadi seseorang yang suka menjaga semua orang. Itu normal. Min menghela nafas, mengalihkan perhatiannya ke tumpukan buku, persiapan ujiannya sendiri, dan melihat kartu kunci Min tergeletak di sana. Ketika Min melihat ini, dia langsung memikirkan sebuah rencana. Min mencoba bersikap acuh tak acuh, agar Ki bisa bertemu dengan Min. Kartu kunci di toko Pemin. Sepertinya dia lupa, apakah akan menjadi masalah? Pemin pasti dalam masalah. Aku lebih baik memberikannya pada Pemin. Tapi apakah aku akan demam? Hari ini juga panas. Kita tahu tentang niat Men. Jadi dia mengulurkan tangannya di depan Nene. Man tersenyum cerah dan menyerahkan kartu kunci itu. Ki tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala Mana sebelum mengangkat ponsel dan meninggalkan rumah. Min berjalan mengitari ruang ganti. Dia tidak bisa berpikir jernih tentang Yada yang menjadi musuh kaca. Dia memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi dia tidak mau bekerja dengan Yada lagi. Ki sangat mengkhawatirkan ayahnya, hingga dia rela mengambil risiko kematian seperti itu. Jika Ki tahu bahwa aku sedang melayani orang-orang yang ingin menyakiti kaca, kami mungkin tidak akan bisa saling memandang lagi. Ada apa? Kenapa kamu tidak berangkat kerja? Suara Suya terdengar dari belakang. Min sedikit terkejar karena dia tidak siap. Dia sedikit bingung. Pisue, aku ingin tahu berapa lama aku harus bekerja untuk melunasi hutangku. Uang itu diberikan kepadamu oleh Nona Yada, jadi tidak perlu untuk melunasi utang. Bagaimana jika aku ingin mengundurkan diri? Apa yang harus aku lakukan? Mungkin tidak ada secercah harapan, tapi Min tetap bertanya. Satu hal yang perlu kamu ketahui, di industri ini, jika kamu sudah masuk tidak ada jalan keluar. Kalau sudah selesai, cepat ikuti aku, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Min dulu mengira dia beruntung dapatkan 400.000 dengan mudah. Namun kini aku tahu bahwa harga kebebasan yang dia jual tidak ada artinya sama sekali. Bersambung.